Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas materi dasar-dasar statistika tentang permutasi, kombinasi, dan peluang. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nih anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Bakiyatuddiniyah. Ada rekan saya Fadlah Jasmine Jailani, Siti Khadijah, Siti Nafisa, dan Alda Mutiara Fadilah. Baik, ini adalah profil dari anggota kelompok 3. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah permutasi. Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Fungsi faktorial digunakan untuk mencari banyaknya susunan benda. Prinsip menghitung formula perkalian yaitu jika ada cara melakukan satu hal dan cara melakukan hal lain, ada M, X, N cara melakukan keduanya. Jika suatu pengerjaan dapat dilakukan dengan cara M, pengerjaan kedua dengan N, maka ada M dikali N untuk menyelesaikan keduanya. Jumlah total susunan yaitu M dan N. Kemudian formula perkalian. Jika ada 2 rute berbeda dari X ke Y dan 5 rute berbeda dari Y ke Z, tentukan berapa banyak rute yang ada dari X ke Z faktorial. Jadi ada 2 dan 5 sama dengan 10 rute dari X ke Z, 2 rute dari X ke Y, dan 3 rute dari X ke Z. Dan prinsip menghitung rumus faktorial, yaitu fungsi faktorial digunakan untuk mencari banyaknya susunan benda. Faktorial adalah perkalian antara bilangan bulat positif atau bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan N. Faktorial ditulis sebagai N tanda seru dan disebut N faktorial. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi N faktorial sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali titik-titik dikali 1. Catatannya faktorial itu sama dengan 1. Kemudian ada contoh soal faktorial. Yang pertama, temukan 5 faktorial. Jawabannya 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Kemudian yang kedua, temukan 7 faktorial. Jawabannya yaitu 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 5040. Kemudian yang ketiga, temukan 9 faktorial. Itu jawabannya 9 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 2 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan 362.880. Jadi setiap bilangannya itu dikali dengan angka di bawahnya. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip menghitung rumus permutasi. Yang pertama, permutasi umum. Permutasi adalah penyusunan atau pengaturan beberapa objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Di sini ada rumusnya, yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N diambil R faktorial. P di sini yaitu banyaknya permutasi, N banyaknya elemen himpunan keseluruhan, dan R banyaknya elemen himpunan yang diamati. Selanjutnya yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Rumus permutasi dengan unsur yang sama digunakan ketika terdapat elemen yang sama pada himpunan keseluruhan. Jadi, rumusnya yaitu permutasi unsur sama dari N sama dengan N faktorial per A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial dan seterusnya. P unsur sama dengan banyaknya permutasi dengan adanya elemen yang sama. N sama dengan banyaknya elemen himpunan keseluruhan A, B, C, dan seterusnya, yaitu banyaknya elemen yang sama pada himpunan. A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan seterusnya, yaitu banyaknya elemen yang sama pada himpunan. Selanjutnya yaitu ada contoh soal permutasi. Soal yang pertama, ada 3 huruf A, L, dan I atau ALI. Berapa banyak cara yang digunakan untuk menyusun huruf?
Langsung aja kita jawab. Permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial. Karena 3 diambil 3 sama dengan 0 faktorial. Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 1 faktorial. Karena 0 faktorial sama dengan 1. Jadi, banyaknya cara untuk menyusun huruf ALI sama dengan 6 cara, yaitu ALI, AIL, LIA, LAI, IAL, dan ILA. Soal yang kedua yaitu, berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari kata menara? Jawabannya, permutasi 6 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 6 faktorial sama dengan 6 faktorial per 0 faktorial. Sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 1. Karena kayak yang tadi ya, 0 faktorial sama dengan 1. Jadi, banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari kata menara sama dengan 720 cara. Soal yang terakhir, berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari kata matematika? Jawabannya, pada himpunan keseluruhan terdapat elemen yang sama, yaitu huruf M yang berjumlah 2, huruf A yang berjumlah 3, dan huruf T yang berjumlah 2. Jadi dapat diketahui N sama dengan 10, atau banyaknya elemen himpunan keseluruhan sama dengan 10. Dari huruf M, A, T, E, M, A, T, I, K, A sama dengan 10. Langsung aja, permutasi 3, 2, 2 dari 10 sama dengan 10 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Dan langsung aja dicoret-coret, jadi hasilnya 151.200 susunan kata yang dapat dibentuk dari kata matematika. Materi kombinasi. Pengertian kombinasi. Kombinasi adalah campuran atau gabungan atau susunan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan yang tidak mementingkan urutan elemen. Prinsip menghitung kombinasi. Formula kombinasi jumlah pemilihan R objek dari N objek yang diberikan di mana urutan tidak penting. Perbedaan permutasi dan kombinasi. 1. Permutasi digunakan saat urutan penting. 2. Kombinasi digunakan saat urutan tidak penting. Permutasi cenderung menanyakan berapa banyak urutan yang bisa disusun dari sebuah objek. Sedangkan kombinasi adalah cara untuk menentukan berapa banyak kelompok yang berbeda yang dapat diambil atau dipilih. Di sini ada rumus dari kombinasi. N CR sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial. Nah, NCR keterangan N ini bisa ditulis di atas, bisa juga di samping. Jadi, kombinasi R dari N rumusnya sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial. Keterangan C Rn atau kombinasi unsur R dari N unsur. N ini adalah unsur yang tersedia, sedangkan R adalah unsur yang dipilih atau diambil. Oke, baik, kita ke contoh soal. Yang pertama, 2 huruf diambil dari kata api, A, P, I.
Berapa banyak cara memilih kedua huruf itu jika urutan tiada diperhatikan? Nah, di sini diketahui N-nya sama dengan 3, A, P, I. Ada 3 huruf, berarti N-nya 3. Nah, berapa banyak cara memilih kedua huruf? Berarti R atau unsur yang dipilih atau diambil ada 2, jadi R-nya itu sama dengan 2. Nah, tadi kan rumusnya kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial. Jadi langsung aja ya ditulis karena N udah diketahui 3 nilainya dan R nilainya itu 2, jadi langsung ditulis kombinasi 2 dari 3 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial buka kurung 3 dikurangi 2 tutup kurung faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 3 faktorial itu artinya 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. Angka 1 boleh tidak ditulis ya. Terus 3 dikali 2 faktorial ini dibagi 2 faktorial dikali 1 hasilnya 2 faktorial. Nah, 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Karena ada yang sama, jadi dicoret aja 2 faktorial per 2 faktorialnya. Sisanya 3. Berarti kombinasi atau cara memilih kedua huruf itu ada 3 cara. Kombinasi dari 2 dari 3 ada 3 cara. Jadi hasilnya 3 cara. Itu soal pertama. Di sini ada contoh soal kedua. Dari 7 orang pada suatu pesta, mereka saling bersalaman satu dengan yang lainnya. Berapakah banyaknya salaman yang mereka lakukan? Nah, diketahuinya dulu ya. N sama dengan 7 karena jumlah orang pada suatu pesta itu ada 7, jadi N-nya itu berjumlah 7. Mereka saling bersalaman satu sama lain. Nah, kalau salaman itu kan berpasangan, jadi 2 orang. Jadi R-nya itu sama dengan 2. Yang ditanyakan berapa banyaknya salaman yang mereka lakukan. Langsung saja ya, berarti kombinasi 2 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial buka kurung 7 dikurangi 2 tutup kurung faktorial sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dan seterusnya dibagi 2 kali 1 dikali 5 faktorial dan seterusnya. Karena 5 angka ke belakang itu sama dengan yang bawahnya, jadi 5 faktorialnya dicoret aja. Sisanya 7 dikali 6 per 2 dikali 1 hasilnya 21. Jadi banyaknya salaman yang terbentuk ada 21 salaman. Nah, di sini ada contoh soal ketiga. Dari 7 siswa putra dan 5 siswi putri akan dibentuk delegasi. Tentukan banyaknya cara pembentukan delegasi jika A. Delegasi tersebut terdiri dari 4 orang, B. Delegasi tersebut terdiri dari 4 orang dengan 1 siswa putra. Nah, untuk soal 3, bagian yang A, diketahui dulu N-nya ini sama dengan 12. Jadi N ini jumlah dari 7 siswa ditambah 5 putri. Hasilnya 12. Yang ditanyakan delegasi terdiri dari 4 orang. Berarti yang ditanyakan itu kombinasi 4 dari 12. Karena rumusnya tadi sudah kan ya. Langsung saja ya ditulis kombinasi 4 dari 12 sama dengan 12 faktorial per 4 faktorial buka kurung 12 dikurangi 4 tutup kurung faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dan seterusnya. Boleh ditulis juga per 4 kali 3
dikali 2 dikali 1 kali 8 faktorial dan seterusnya boleh ditulis. Karena ini sama yang di atas dengan yang di bawah 8 faktorial, jadi 8 faktorialnya dicoret aja. Jadi sisanya 12 dikali 10 dikali 11 dikali 9 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi hasilnya itu 49. Jadi delegasi terdiri dari 4 orang, ada 49 cara. Nah, untuk menjawab pertanyaan bagian B, apabila delegasi tersebut terdiri dari 4 orang dengan 1 siswa putra, artinya apa? Di sini kita harus mencari nilai kombinasi dari 1 siswa putra yang terambil atau dipilih dari 7 siswa putra. Jadi kita cari dulu nilai kombinasi 1 siswa putra ini dari 7 dengan menggunakan rumus yang sama. Kombinasi 1 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 1, 7 dikurangi 1 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dan seterusnya per 1 dikali 6 faktorial. 6 faktorial sama yang bagian bawah bisa dicoret ya, jadi sisanya 7 dibagi 1, hasilnya 7. Selanjutnya kita mencari nilai kombinasi yang putri. Tadi kan terdiri dari 4 orang dengan 1 siswa putra. 4 orang, 1 siswa putra, artinya sisanya 3 ini putri. Jadi kita harus mencari nilai kombinasi putri terlebih dahulu. Kombinasi 3 dari 5 atau kombinasi 3 putri dari 5 putri masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial. 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 dikali 3 dikali 4 dikali 2 dikali 1 per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Kita hitung hasilnya 10. Jadi banyaknya cara dalam pembentukan delegasi yang terdiri dari 4 orang dengan 1 siswa putra. Kita jumlahkan kombinasi dari hasil kombinasi yang putra dengan yang putri tadi, yaitu 7 dan 10. Jadi jumlah totalnya itu 7 dikali 10 ada 70 cara. Jadi 70 cara yang terbentuk dalam delegasi 4 orang dengan 1 siswa putra. Itu adalah jawaban dari poin B. Selanjutnya kita akan membahas tentang peluang. Jadi peluang ini adalah angka atau besaran yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Dan adapun konsep peluang. Yang pertama ada percobaan. Percobaan ini adalah suatu kegiatan atau proses untuk memperoleh hasil tertentu. Contoh dari percobaan ini, percobaan terhadap pelemparan sebuah dadu. Dan yang kedua yaitu ruang sampel. Ruang sampel ini adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Dan ruang sampel ini dilambangkan dengan huruf S. Contohnya pada pelemparan sebuah dadu. Karena sebuah dadu ini memiliki 6 angka, jadi sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi banyaknya anggota sampel yaitu ada 6. Dan yang ketiga itu ada kejadian. Kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya, kejadian pada pelemparan sebuah dadu, muncul mata dadu genap. Dan angka genap di sebuah dadu itu ada angka 2, 4, dan 6. Jadi banyaknya anggota A ini adalah 3. Selanjutnya probability of one event. Misalnya A adalah suatu kegiatan dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A adalah P dalam kurung A. Lebih jelasnya seperti di bawah. P dalam kurung A adalah peluang kejadian, N dalam kurung A adalah banyaknya anggota A, N dalam kurung S adalah banyaknya ruang sampel S. Dan rumusnya yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Adapun contohnya, tentukan peluang muncul mata dadu genap pada pelemparan satu dadu. Jawabannya adalah, karena sampelnya sudah diketahui, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan anggota A-nya itu ada 2, 4, dan 6. Kenapa 2, 4, dan 6? Karena yang ditanyakan yaitu peluang muncul mata dadu genap. Lalu dimasukkan ke rumus, P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Sama dengan NA-nya yaitu 3 dan NS-nya yaitu 6. Jadi
3/6 sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul mata dadu genap adalah 1/2. Selanjutnya ke pembahasan asas perhitungan peluang. Hukum pertambahan. Yang pertama ada mutually eksklusif atau saling menyediakan. Yang kedua ada non-mutually eksklusif atau dapat terjadi bersama. Lalu ada hukum perkalian. Yang pertama ada peristiwa bebas atau independen. Yang kedua ada peristiwa bersyarat atau kondisional. Peristiwa saling meniadakan. Peristiwa saling meniadakan ini adalah dua peristiwa dikatakan mutually eksklusif apabila suatu peristiwa terjadi akan meniadakan peristiwa yang lain untuk terjadi atau saling meniadakan. Contoh yang pertama ada permukaan sebuah koin, yang kedua ada permukaan dadu, yang ketiga ada kelahiran anak laki-laki atau perempuan pada seorang ibu dengan kehamilan tunggal. Adapun rumus dari peristiwa saling meniadakan ini yaitu ada P atau peluang dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Adapun contohnya yaitu probabilitas untuk keluar mata 2 atau mata 5 pada pelemparan satu kali sebuah dadu adalah jadi P dalam kurung anggota A yaitu 2 atau anggota B yaitu 5 sama dengan P dalam kurung 2 ditambah P dalam kurung 5. Jadi peluang dari mata 2 sebuah dadu ini adalah 1/6, begitupun juga dengan peluang mata 5 sebuah dadu adalah 1/6. Jadi 1/6 tambah 1/6 adalah 2/6. Yang kedua itu peristiwa tidak saling meniadakan, non-mutually exclusive join. Dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama tetapi tidak selalu bersama. Rumusnya itu P dalam kurung A dan B tutup kurung sama dengan P A plus P dalam kurung B tutup kurung min P dalam kurung A dan B tutup kurung. Contoh, pada penarikan satu kartu dari satu set kartu bridge, peluang akan terambil kartu as dan kartu berlian adalah P itu peluang ya. P dalam kurung kartu as tutup kurung sama dengan 4/52. Nah, kemudian peluang berlian 13/52. Ada sebuah kartu as dalam berlian, P dalam kurung as dan berlian tutup kurung sama dengan 1/52. Jadi rumusnya itu pakai yang P dalam kurung A dan B tutup kurung sama dengan P dalam kurung A tutup kurung plus P dalam kurung B tutup kurung min P A dan B. Jadi peluang dalam kurung kartu as dan berlian tutup kurung sama dengan peluang kartu as, peluang dalam kurung berlian tutup P dalam kurung kartu as dan berlian tutup kurung sama dengan itu 4/52 tambah 13/52 dikurang 1/52, hasilnya itu 16/52. Kemudian ada probabilitas bersyarat. Ruang contoh semulanya kayak gini. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan peluang atau P dalam kurung A dengan syarat B sama dengan P dalam kurung A dan B tutup kurung per P dalam kurung B. P dan B ini tidak boleh sama dengan 0. Peluang kejadian B, kejadian A terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan P dalam kurung B dengan syarat A tutup kurung sama dengan P dalam kurung A dan B tutup kurung per P dalam kurung A tutup kurung. Jadi P dalam kurung A tutup kurungnya ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian peristiwa tidak bebas atau bersyarat. Dua peristiwa dikatakan bersyarat apabila kejadian atau ketidakjadian suatu peristiwa akan berpengaruh terhadap peristiwa lain. Simbol untuk peristiwa bersyarat adalah P dalam kurung B dengan syarat A tutup kurung sama dengan probabilitas B pada kondisi A, yaitu P dalam kurung A dan B tutup kurung, kemudian P dalam kurung A tutup kurung kali P dalam kurung B A tutup kurung. Contoh, dua kartu ditarik dari suatu set kartu bridge, peluang untuk
Untuk yang tertarik keduanya, kartu as adalah sebagai berikut. Peluang kartu as A1 adalah 4/52, yaitu peluang dalam kurung kartu as 1 tutup kurung sama dengan 4/52. Peluang as kedua ini dengan syarat kartu A1 sudah tertarik adalah 3/51. Jadi P dalam kurung kartu A1 dan kartu A1 lagi tutup kurung sama dengan 3/51. Kemudian peluang dalam kurung kartu as N kartu as 2 tutup kurung sama dengan peluang dalam kurung kartu as 1 tutup kurung dikali peluang dalam kurung kartu as 2 kemudian kartu as 1 tutup kurung sama dengan 4/52 kali 3/51 sama dengan 12/2652 sama dengan dikecilin lagi hasilnya jadi 1/22.